Gerak-gerik Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri dan Ketua Umum Prabowo Subianto di tengah kian hangatnya suhu politik menuju Pesta Rakyat 2024 kian menarik diikuti. Jelang pelantikan Andika Perkasa sebagai Panglima TNI, Megawati, Prabowo, dan Puan Maharani bertemu dan duduk bersama di satu ruangan di istana. Pertemuan ini pun memicu spekulasi dan analisis seputar duet Prabowo dan Puan di Pilpres mendatang. Sekarang saya mau ke Bang Hanta Yuda. Bang Hanta, ini fenomena menjelang Pilpres 2024 kayaknya semakin beragam, termasuk fenomena pertemuan antara Bu Mega, Mbak Puan, dan juga Pak Prabowo. Apa yang ada di balik fenomena ini, Bang Hanta? Ya, pertemuan ini memang lumrah ya, biasa karena di ruang transit VIP sebelum pelantikan, tetapi menjadi agak luar biasa. Pertemuan sederhana yang kemudian penuh makna ini, saya beri catatan yang tersurat saja dulu, yang sudah kasat mata, 3 hal catatan saya. 1, dari sisi timing, waktu kapannya para tokoh ini bertemu adalah di saat ketika isu tentang Pilpres 2024 itu sedang menanjak, terutama isu-isu kandidasi. Tentu akan dikaitkan secara publik. Yang kedua, dari sisi siapa yang bertemu, komposisinya itu juga punya bobot politik yang relatif tinggi. Yang hadir adalah Ibu Megawati Soekarno Putri, Ketua Umum PDI Perjuangan, Pak Prabowo Subianto, Ketua Umum Gerindra, dan ada Mbak Puan Maharani yang juga di santer-santer terdengar disebutkan akan berduet dan seterusnya. Jadi dari komposisi ini saja saya kira punya makna. Yang ketiga, tempatnya juga itu di istana. Kalau dikaitkan isu 2024, semuanya kan bertarung ingin menuju memperebutkan untuk mengambil posisi di istana presiden. Jadi dari 3 yang tersurat ini saja saya kira tidak berlebihan kalau kemudian ada tafsir politik atau analisa politik apa yang tersirat di balik pertemuan ini dari yang tersurat saya sampaikan tadi. Apalagi tadi Pak Sekjer, Mas Asto mengatakan apa yang lainnya rahasia. Nah, rahasia itu menarik bagi saya. Karena itu kalau yang tersirat saya memberi sebuah catatan. 1, ini mengirimkan pesan yang bisa disampaikan dari 2 narasumber sebelum saya tadi adalah PDI Perjuangan dan Gerindra hendak mengirimkan pesan 2 partai ini sedang dekat-dekatnya, lengket gitu kira-kira. Ingin mengulang harmoni 2029 yang dulu pernah ada Mega Pro ya berpasangan. Jadi ada potensi ya kembali terjalin lagi. Yang kedua, ini bisa dibaca Mbak Puan Maharani terutama itu lebih siap, bahkan lebih siap dibandingkan pemilu 2014 yang lalu, ingin bertarung di 2024. Kalau kita kaitkan, kesiapan itu terbaca semua dari aktivitas dan sebagainya. Bahkan Mbak Puan kan membagikan ini di akun media sosial resmi beliau juga, di Instagram saya lihat. Nah, ini juga penting. Yang lain, yang ketiga, ada pesan saya kira ini ada peran Ibu Mega. Ada istilah misalnya sebagai kingmaker atau queenmaker yang berperan, juru kunci penentu. Siapa yang akan ditarung juga ada peran di sana. Dan yang satu lagi saya kira pesan yang tersirat bisa dibaca, ini juga bisa dikirim ke semua penjuru. Tidak hanya ke publik, tapi ke elit-elit juga, ke partai politik, kepada kader-kader 2 partai itu untuk bersiap. Kemudian juga bisa dibaca respon terhadap beberapa deklarasi para relawan dan seterusnya. Dari semua ini saya kira mungkin bisa dikaitkan meskipun Mas Hasto maupun Mas Daniel mengatakan tidak direncanakan, tetapi kita tidak bisa mengatakan ini tidak punya tafsir, tidak punya makna karena bobot politiknya tadi itu. Apalagi kalau kita bicara kandidasi, Ken ya, saya kira tadi juga disinggung Mas Hasto maupun dan Mas Daniel secara tidak langsung, tapi dua figur ini tidak bisa dipungkiri ada 2 kandidat yang disebutkan terlepas soal berapa elektabilitasnya, peluang elektoralnya. 2 figur ini kalau kita bicara soal politik elektoral, ada kandidasi dan eleksi. Kandidasi itu proses pencalonan, eleksi itu pemilihan. Di tahap kandidasi, 2 figur ini yang terkuat sekarang dalam konstelasi politik Indonesia. Kekuatannya ada 3. 1, keduanya punya tiket merah, karena 2 partai warnanya kan merah gitu. Tiket merah, karena kalau PDI Perjuangan tanpa berkoalisi pun itu menjadi kekuatan bagi Mbak Puan kalau ingin bertarung. Gerindra butuh topangan 1 tambahan partai untuk berkoalisi. Mereka punya posisi itu yang menjadi kekuatannya, peluangnya. Yang kedua, selain punya tiket merah, juga punya karpet merah. Kenapa karpet merah? Karena mereka adalah orang-orang kuat di partainya. Pak Prabowo sebagai veto player, penentu yang menentukan siapa yang akan menjadi kandidat di Gerindra.
Di PD Perjuangan juga begitu. Mbak Puan Maharani termasuk orang terkuat di PD Perjuangan setelah Ibu Megawati Soekarno Putri, lalu Mbak Puan, lalu Pak Sekjen Mas Hasto. Nah, kira-kira itulah 3 orang terkuat di PD Perjuangan kira-kira. Nah, kalau dilihat ini adalah sebuah kekuatan untuk menggerakkan infrastruktur partainya, dan 2 partai ini kekuatannya punya infrastruktur yang bisa digerakkan para relawannya, pada kadernya, dan dua-duanya sekarang yang ketiga adalah punya kekuatan panggung politik, satu Menteri Pertahanan yang bisa dioptimalkan, yang satu lagi Ketua DPR. Tetapi ada PR, sedikit lagi saya ingin tambahkan 3 secara singkat. PR-nya adalah tantangan di tahap di eleksinya, yaitu satu soal elektabilitas yang menjadi PR besar, bahwa kita tahu Mbak Puan Maharani punya basis di dapil beliau, tetapi kan belum begitu kuat. Nah, ini menjadi PR bagi keduanya. Pak Prabowo sudah beberapa kali bertarung dan kalah beberapa kali. Ini juga jadi strategi untuk merebranding, tantangan ke publiknya seperti apa, menjadi tantangan bagi kedua figur ini. Nah, yang kedua, dari sisi yang lainnya, baik Pak Prabowo maupun Mbak Puan Maharani itu punya tantangan kompetitor di internal, di internal maupun di eksternal. Karena itu figur-figur baru seperti dari kalangan gubernur, klaster gubernur misalnya seperti ada Anies Baswedan, ada Ganjar Pranowo, itu menjadi tantangan bagi beliau berdua. Kalau mungkin terlalu jauh kalau berpasangan, kalaupun mereka akan maju, itu menjadi tantangan, figur-figur baru ini akan muncul. Dan satu lagi adalah saya kira perannya, terutama Mbak Puan, harus memanfaatkan lebih atraktif panggung politiknya dibandingkan figur-figur sebelumnya. Ini kan belum dimanfaatkan secara atraktif, berbasis kinerja tentunya, komunikasi politiknya dan seterusnya. Nah, itulah saya kira kuat di kandidasi, tantangannya atau tantangan cukup beratnya di eleksi. Tergantung siapa lawannya nanti, itu sangat menentukan. Kalau dari para ketua umum yang maju, tidak ada gubernur, saya kira 2 figur ini sulit dikalahkan. Baik, gitu. Mas Tapi Hasto, kalau ada figur baru dari kalangan gubernur, tantangan berat bagi Pak Prabowo dan Mbak Puan Maharani. Terima kasih Bang Hanta Yuda, pengamat politik, sudah bergabung bersama kami di Kabar Petang. Sehat selalu.